Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam petunggilan buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita masih menjalani ibadah di keluarga kita masing-masing. Dan kita terus berdoa dan berpengharapan di dalam Kristus agar pandemi ini segera berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Swigno THD. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan beliau dimanapun beliau berada. Bapak, Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah minggu ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara, mari kita mengambil saat teduh memasuki ibadah kita. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, inilah kami sekalian putra-putri yang terkasih. Setelah perjalanan kami sekian waktu, Bapa memperkenankan kami, memanggil kami, membimbing kami, menganugerahkan kepada kami kerinduan untuk menghadap lagi kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas setiap anugerah yang terindah bagi kami sepanjang perjalanan kami sepekan berlalu. Sementara itu kami juga sadar Bapa, bahwa upaya kami untuk hidup sesuai dengan panggilan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, telah sedemikian rupa kami upayakan, namun kami juga sungguh sangat menyadari siapalah kami ini. Umat pilihan yang dilimpahi dengan anugerah kehidupan surgawi, namun hidup kami juga sering berkanjang dalam dosa. Kami mohon ampun ya Bapa, tengoklah kami, bangkitkanlah kiranya kerinduan kami untuk terus menjadikan hidup kami serupa dengan panggilan-Mu, sesuai dengan tuntunan-Mu. Ampunilah dosa kami, keterbatasan kami, kegagalan kami untuk memenuhi panggilan-Mu sesempurna-sempurnanya sampai dengan hari ini. Ampunilah kami dan berkahilah kami ya Bapa, layakkan kami semakin hari
pantas disebut sebagai anak-anak kekasih Bapa. Berkahilah kebersamaan kami pada hari penuh berkah hari ini. Dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami haturkan doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26. Mari kita sambut dengan mampirlah dengar doaku. Itulah doa kita, itulah permohonan kita kepada Tuhan. Saudara, kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan dan marilah kita awali dengan berdoa. Sang firman hidup, berfirmanlah bagi kami, bersabdalah kepada kami semua. Perbaruilah kiranya niat tekad kami, semangat kami untuk sungguh-sungguh meneladan jalan Sang Juru Selamat. Terangilah jalan kami, batin kami, agar sedemikian juga kami semakin mendekat kepadamu, kehadiratmu dalam kesempurnaan pemberlakuan kehendakmu, rencanamu di dunia milik Tuhan. Sanggupkanlah kami sungguh untuk mendengar sapaan-Mu, dan terlebih lagi jadikanlah kami sebagai para pelaku sabda-Mu yang setia dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian, ya firman hidup, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, bacaan kitab suci pada hari ini adalah Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami, pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah itu?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar,
dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan meliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara, kita ikuti persembahan hati dari kelompok Nadaria GKJW Ngagel. Terima kasih kelompok paduan suara Nadaria GKJW Jemaat Ngagel. Tuhan memberkati persembahan khusus Anda pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini tentang Kaisar dan Allah. Seolah-olah ada dua hal, ada dua pihak, ada dua kekuasaan, dua kewenangan. Seolah-olah, karena bagaimanapun setelah dipaparkan, diuraikan, dituliskan untuk dan dibacakan, yang satu ada di urutan atas, yang lain ada urutan yang berikutnya. Tapi sebenarnya, saudara-saudara, bagi para pembaca kitab suci, pembaca Alkitab, tidak pernah ada pola berpikir seperti itu. Segala sesuatu mesti berasal dari sumber yang satu saja.
Dan pembaca kitab suci paham itu. Siapa, di mana, apa itu sumber yang pertama. Apakah kaisar? Bukan. Siapa dong? Tuhan Allah. Jadi kesanalah fokus pertama, fokus utama bagi seorang pembaca kitab suci, termasuk di dalamnya Tuhan Yesus yang sedang bersama-sama dengan para murid dan berhadapan dengan orang Farisi lah, ahli Taurat lah, orang Saduki lah. Semua itu terbiasa berpikir siapa yang paling awal. Paling awal adalah Tuhan. Tidak bisa dibantah. Nah, saudara-saudara, kalau kitab suci berkisah tentang kewajiban sesuatu harus diberi, maka Sang Kristus menjawab dalam dialog di bacaan kita hari ini, Matius 22 tadi, ayat 15 sampai dengan 22. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan titik tolaknya apa? Titik tolaknya adalah koin. Gambar siapakah pada koin itu? Dijawab oleh orang yang ditanya, gambar kaisar. Nah, berikanlah kepada kaisar apa yang adalah milik kaisar. Berikanlah kepada Allah yang bukan milik kaisar yang benda seperti itu. Gambar yang mana yang seharusnya diserahkan kepada Allah? Ya gambar Allah itu dirimu, diriku. Jadi kalau sekadar koin, ya itu serahkanlah kepada yang punya koin, sumber koin, pencetak koin. Yang menciptakan dirimu itu adalah Tuhan Allah. Gambar Allah serahkanlah kepada Allah. Itu poinnya. Itu poinnya. Nah, untuk kita sekarang ini, pembaca kitab suci, pencerita kitab suci, perihal seperti ini mungkin sudah biasa. Tapi dalam konteks Injil Matius, saudara-saudara, ini sesuatu yang serius. Kalau ada seorang warga negara yang kemudian menempatkan pusat dari segala baktinya selain kepada kaisar, ini bisa jadi soal, saudara-saudara. Karena kaisar mau supaya bakti seseorang, siapapun, berpusat kepada kaisar. Dan sekarang dalam bacaan kita itu ditegaskan, berikanlah kepada kaisar hanya yang adalah milik kaisar. Persembahkanlah kepada Allah apa yang adalah gambar Allah, milik Allah. Jadi saudara-saudara, perihal kepertamaan, keunggulan yang utama itu ditegaskan oleh Sang Kristus sedemikian bijak dalam bacaan kita itu. Sementara bagi para pendengar dan pembaca kitab suci sudah sangat jelas. Jangan lalai. Berfokuslah kepada yang empunya segala kewenangan kuasa. Dialah Sang Pencipta segala. Itulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, di dalam kosakata berbahasa Jawa ada istilah yang menunjuk pada
figur pertama, pribadi utama, yang unggul, yang ada di depan, teladan, contoh, lihatlah dia, ada itu. Dalam istilah berbahasa Jawa disebut ing ngarsa sung tulodo. Di depan memberi teladan. Dalam berpikir, dalam bertindak, dalam memilih sesuatu, dan dalam perilaku hidupnya. Jadi pribadi yang unggul dalam pemahaman itu ialah pribadi yang ada di depan. Kalau ini adalah arak-arakan barisan yang ada di ujung barisan sana. Kemana dia pergi, kesanalah kebersamaan itu berjalan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan Tesalonika yang menyertai bacaan kita hari ini, Paulus memberikan penegasan kepada jemaat di Tesalonika, di daerah Makedonia, Akaya, bahwa mereka menjadi sebagai yang di depan. Jemaat Tuhan yang berada di Makedonia, di Tesalonika. Makedonia itu daerah besar. Tesalonika itu satu kota kecil. Kota bandar memang. Nah, di tempat inilah, di antara jemaat-jemaat yang ada, yang adalah orang-orang percaya hasil pembinaan dan pekabaran Injil Rasul Paulus, orang-orang di Makedonia ini dipuji oleh Paulus bahwa merekalah yang patut diteladani. Dalam hal apa? Walaupun mereka itu bukan satu kelompok yang besar, yang terdiri atas orang-orang percaya yang serba berkecukupan, tetapi mereka sangat kaya dalam kerelaan. Kerelaan untuk berbagi, kerelaan untuk mempersembahkan bagi Tuhan, kerelaan bagi persekutuan lebih besar, satu gereja, satu eklesia. Jadi kalau ada para guru di Yerusalem yang berkekurangan, orang-orang Kristen yang baru di Makedonia, di daerah Makedonia itu tergerak, bukan hanya tertarik, tergerak untuk menghimpun dananya, menghimpun doanya, menghimpun komitmennya supaya cukup bagi saudara-saudaranya di Yerusalem. Jadi sebenarnya saudara-saudara, walaupun mereka ini kelompok kecil, juga bukan yang pertama amat, tetapi mereka sebenarnya ada di depan. Mereka ing ngarsa sung tulodo. Nah, Pak, itu cerita kitab suci. Ya. Lalu cerita kita bagaimana? Saudara-saudara, kalau di dunia olahraga ada istilah seorang atlet itu bisa memecahkan rekor atas namanya sendiri juga bisa, atas nama karena mengungguli atlet yang lain, pribadi yang lain, bisa juga.
Ada tak Pak? Iya ada. Karena saya sempat mencari sedikit info tentang Ronaldo, saudara. Cristiano Ronaldo, saya kira begitu. Moga-moga saya tidak salah mengeja nama itu. Orang ini pernah dalam satu musim kompetisi, champion namanya, itu seperti berlomba begitu rupa dengan sahabatnya, namanya Messi. Nah, saudara, dalam musim kompetisi tahun itu, kalau tidak salah 2017, si kawan yang saya sebut pertama tadi itu sebenarnya hanya bisa menggolkan 2 gol. Tapi itu 2 gol terakhir dalam rangkaian kompetisi itu. 2 saja cukup. Tetapi kalau dihitung dalam seluruh kompetisi tahun itu, ya dia mencapai 98 gol. Nah, musim sebelumnya sempat 97. Jadi saudara-saudara, 3 tahun sebelum dalam ajang yang sama dia bisa menggolkan 97. Lalu musim yang berikutnya 98. Itu memecahkan rekor atas namanya sendiri, itu istilahnya. Jadi musim kompetisi yang lalu dia menjadi yang pertama. Musim kompetisi sekarang menjadi yang pertama lagi. Tapi untuk menjadi yang pertama pada era yang kedua ini, dia harus menambah sesuatu. Menambah angka gol itu. 97 semula, 98 berikutnya. Nah, Pak, untuk menjadi orang percaya yang tetap ing ngarsa sung tulodo, bagaimana? Saudara, kita praktis harus tetap berfokus pada bahwa dirimu, diriku, kita ini adalah gambar Allah. Sama sekali tidak ada hubungan dengan gambar kaisar. Gambar kaisar itu hanya koin, dimasukkan celana, dimasukkan amplop, dimasukkan dompet. Tapi diri kita itu adalah gambar Allah, milik Allah. Maka jadikanlah yang adalah gambar Allah, milik Allah, kembali dipersembahkan kepada Allah. Dan itulah yang pertama, itulah yang utama. Karena itu, saudara-saudara, supaya kita tetap ajak, tetap konsisten, dan pada saatnya kita bisa berkemungkinan untuk tanda petik memecahkan rekor pelayanan kita sendiri, monggolah. Loh Pak, pelayanan mosok kita berkompetisi? Bukan. Coba kita perhatikan yang paling awal tadi itu. Orang memecahkan rekor atas namanya sendiri, itu bisa dan itu bagus. Jadi kalau kita mempersembahkan keluarga kita, kita menghaturkan yang terindah bagi Tuhan pada waktu yang sekarang, itu bagus. Bahwa kemudian diperbaiki lagi, diperbaiki terus pada ulang tahun, hari ulang tahun perkawinan saya yang kedua,
itu akan lebih baik ketimbang yang ulang tahun pertama. Pada hari ulang tahun perkawinan yang ke-7 itu lebih oke daripada yang ke-5 yang lalu. Dalam hal apa? Dalam hal fokus kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Karena kita yang disebut sebagai gambar Allah tadi itu. Di situ perihalnya. Jadi Pak, ini mirip-mirip ya. Apakah betul? Boleh diarani begitu, boleh diidentifikasi begitu. Bahwa yang membuat yang terbaik, yang terindah, yang terhebat menurut ukuran saya sendiri, prestasi saya sendiri, ya tentu saja. Tidak dalam rangka dibandingkan dengan kawan lain, saudara lain. Bukan. Lah Pak gimana? Apakah juara itu ada bermacam-macam atau saudara betul-betul bermacam-macam? Yang tadi saya sebut serba sekilas, bintang sepak bola yang bernama Messi itu, saudara-saudara, diekspos juga pada musim yang saya sebutkan tadi itu, musim kompetisi tadi itu, dia sempat diekspos sebagai apa? Sebagai istilahnya khusus, saudara-saudara. Yang saya pahami begini, jadi si orang ini setiap kali berusaha untuk memasukkan bola ke gawang, begitu banyak lawan yang menghadangnya. Sehingga bagi seorang yang sudah sekelas juara seperti dia itu, saudara-saudara, yang kemudian jadi penting adalah dia memberi umpan yang tercantik bagi seorang kawan yang bisa menerobos hampir depan gawang. Dan yang begini ini sangat sering dilakukan oleh dia. Jadi bahwa dia sendiri dihalangi, dihadang begitu rupa, it's okay. Jadi rupanya ada orang nomor 2 ini yang punya strategi berbeda. Punya strategi disondol lah, tanduk lah, di macam-macam. Pokoknya intinya saudara, kalau dia sendiri terhalang, dihadang, maka dioper ke kawan lain, tembaklah. Dan pada umumnya pada musim kompetisi yang saya sebutkan tadi itu, dia akhirnya menjadi the second line-nya Ronaldo itu di dalam hal seperti begitu, saudara. Jadi bisa. Apa sih namanya? Pasti kawan-kawan kita yang adalah penggemar bola tahu itu. Jadi dia berperan memberi umpan kepada kawan dan umpan itu sudah matang sehingga tinggal tim masuk pasti. Sehingga kalaupun lawan mencapai 98, orang ini dihitung punya 97 pada musim itu. Monggo, kalau orang punya jiwa seni, saya suka yang ini. The second line pun tidak masalah. Cantik sekali. Nah, kalau mau yang pertama yang tadi itu. Bawa sendiri, tembak sendiri. Nah, saudara-saudara, memang dalam banyak hal kita berupaya untuk berada di depan. Tapi bukan terutama mau mengungguli kawan lain. Walaupun diriku tidak bisa seunggul dia, tapi diriku bisa memastikan yang ada padaku itu bisa menjadi yang terbaik pada waktu ini. Pada musim ini, saya Pak hanya seorang bapak. Apalah hebatnya bapak dibandingkan seorang ibu. Oke. Bapak punya patriotismenya sendiri.
Ibu punya patriotismenya sendiri, kepahlawanannya sendiri. Seorang bungsu punya semangat yang membara sendiri. Orang pertama juga punya semangat kepahlawannya sendiri. Masing-masing silahkanlah. Inilah gambar Allah yang terindah, terbaik, yang termulia, yang bisa kita haturkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada akhirnya diucapkan selamat, menghaturkan apa yang harus diaturkan kepada Tuhan Allah. Dan itulah gambar Allah, dan itulah dirimu, itulah hidup kita dari hari ke hari. Selamat dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah dari Tuhan yang memberi kami semangat yang membara untuk menjadi yang pertama engarso, karena demikianlah alam berpikir Sang Juru Selamat memanggil kami, mengajar kami, supaya kami membiasakan hidup kami, memilih fokus yang jelas dan pasti. Yang pertama dan terutama ialah kepada Allah Bapa sendiri. Demikianlah Sang Kristus yang juga adalah teladan, penuntun, penopang, penyelamat kami, pembimbing kami, agar fokus hidup kami pertama-tama menjadi gambar Allah yang layak, yang patut dipersembahkan kepada Tuhan Allah sebagai yang utama. Kami mohon kiranya Bapa memampukan kami menjalani hidup kami terfokus, terutama dan pertama hanyalah kepada Bapa.
Perkenankan kami berdoa untuk kebersamaan kami di keluarga. Ya Tuhan, kami mohon kiranya keluarga kami semakin hari semakin menampakkan keluarga yang terdiri atas gambar Allah, yang masing-masing dimampukan untuk mempersembahkannya bagi kemuliaan Allah. Sebagai orang tua, kami sadar bahwa kami berkelemahan, tapi mampukanlah kami ya Tuhan, semakin hari ada sejumlah kesempatan yang memberi kami kemungkinan untuk semakin bertambah-tambah dekat kepada Tuhan, dimampukan untuk mempersembahkan hidup kami, keberadaan kami, hikmat kami sebagai orang tua. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sedang berprihatin karena berbagai pergumulan, ada yang karena sakit, secara fisik sakit. Tuhan tolonglah saudara-saudara kami. Sungguh kami hendak bergantung kepadamu karena kami sadar bahwa Tuhanlah sumber berkah itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara bersama-sama di masyarakat kami, sembuhkanlah kami ya Tuhan, masyarakat dan bangsa Indonesia yang sampai hari ini juga masih terus berjuang, berdoa, berusaha, berprihatin, saling menopang dengan segala kerendahan hati dan semangat juang yang tinggi, agar kami dimampukan untuk turut serta dalam karya penyelamatan-Mu bagi kami bangsa Indonesia. Pandemi ini begitu panjang. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Topanglah para pemimpin bangsa kami. Topanglah para pemimpin di masyarakat dengan kesabaran, ketabahan, dan juga kreativitas. Tolonglah kami ya Tuhan. Sungguh kami memohon kemurahan Tuhan atas kami. Sanggupkanlah kami menempuh perjalanan yang adalah perjalanan pembebasan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perkenankan kiranya kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang dipercaya secara khusus pula di negeri kami untuk mengupayakan memberi jawaban secara medis. Kiranya Bapa menolong memberkahi kami ya Tuhan. Kasihanilah kami dan tolonglah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuntunlah perjalanan kami berikut supaya kami dimampukan menurut potensi kami, menurut kesanggupan kemampuan kami, bidang kami, keberadaan kami, untuk melakukan yang terbaik, terindah, teristimewa, terunggul dari kami dan dari sejarah hidup kami, yang karenanya layak untuk kami haturkan kepada Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, berkahilah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perkenankan kami juga berdoa untuk anak-anak, kiranya Tuhan juga menolong memberkahi mereka. Tuntunlah mereka, berkahilah mereka. Terima kasih, dengar apalah doa kami yang semua kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami.
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan yang kita haturkan bersama-sama di keluarga kita masing-masing. Untuk mendasari hal itu, mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan 8 yang demikian difirmankan kepada kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan di dalam PKJ 173 Moro do aturno pisungsongmu, sambil kita mempersembahkan syukur kita. Doa turno pisungsungmu ing papan kang piniji, muga radi keparenge Gusti minangka pangabektimu. Karawan ati bunga manuhi ing papan kang piniji, muga radi keparenge Gusti mudu
Bapak, Ibu, Saudara jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang penuh rahmat, kami bersama-sama saudara seiman di hari Minggu yang penuh berkat ini, mengucap syukur dan terima kasih atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kami semua. Terutama firman yang Bapak taburkan melalui Bapak Pendeta Swiknyo Tihadi, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Dan pada kesempatan ini pula ya Allah, kami bersama telah mengumpulkan persembahan dengan ungkapan rasa syukur kami ya Allah. Untuk itu berkatilah dan sucikanlah persembahan ini, agar menjadikan sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ngagel. Dan ajar kami untuk mempersembahkan yang lebih baik dalam kehidupan kami. Bagi Bapak Ibu yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati agar apa yang dilakukan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih ya Tuhan, segala ucapan syukur kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita semua anggota keluarga undur dari ruang khusus ibadah kebersamaan kita di keluarga hari ini. Kita akan menjalani kehidupan kita dengan tenang di rumah, dengan penuh kasih, dan masing-masing hendak mempersembahkan yang terindah bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus. Lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi cemerlang, maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkahi saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan memberkati dan salam Patunggilan. Silakan duduk.